Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. La ilaha illallah imanan billah, la ilaha illallah yaqinan billah, la ilaha illallah imanatan billah, la ilaha illallah amantu billah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah imanan wa tasdiqa, la ilaha illallah talatufan wa rizqa, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah sadiqun wa adil amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Para sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita bermuajah. Sahabat-sahabatku, teringat suatu para sahabat-sahabatku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di zaman sekarang ini subhanallah ya, benturan-benturan silih berganti antara pendapat satu dengan pendapat yang lain. Kemudian adu jotos, adu domba di zaman sekarang sudah merupakan hal yang harus terjadi. Saya bingung untuk menanggapi. Cuma di sisi lain, sahabat-sahabatku tahu ya tentang sejarah Nabi besar Muhammad SAW untuk menyebarluaskan agama Islam. Baik, dari pertama Rasulullah SAW ini sudah merupakan suatu hal misterius datang atau dalam mimpi daripada Sayyidatina Aminah, ibunda tercinta Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Ini memang berat ya, sangat berat. Tapi Rasul sallallahu alaihi wasallam tentu bukan hanya mempunyai suatu mukjizat, tapi fadl, kemudian jaminan, ini semua ada. Sehingga apapun seperti apapun, Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam keberadaan seperti apapun tetap gigih dalam memperjuangkan agama Islam. Teringat ya, di saat Nabi besar Muhammad SAW ini berusia 6 tahun ya, wakilah ada yang mengatakan 5 tahun ya, Allahu a'lam, sekitar antara 5 dan 6 tahun. Tentu Rasul SAW lahir, ayahanda tercinta sudah wafat ya. Semenjak Rasul SAW ini bernamakan dirinya Muhammad di muka bumi dan Ahmad di langit. Muhammad kecil ini berusia sekitar 5 atau 6 tahun diajaklah untuk berziarah ke makam ayahanda tercinta Sayyid Abdullah. Sudah setelah perjalanan dari Mekah menuju Yathrib ya, karena Yathrib dulu ya, bahkan beliau Muhammad kecil dengan ibunda tercinta. Muhammad kecil ini di saat umur 5 atau 6 tahun diajak untuk ziarah, tentu dengan ibunda tercinta Sayyidatina Aminah. Akhirnya sesampainya di tempat ya, sudah selesai melaksanakan ziarah ke makam ayahanda tercinta Sayyid Abdullah. Kemudian setelah 3 bulan perkiraan, Sayyidina Muhammad dengan ibunda tercinta Sayyidah Aminah ini kembali lagi ke Mekah. Ya, tidak dapat dibayangkan ya, sekarang saja perjalanan Mekah dan Madinah gersangnya luar biasa, memerlukan 7 jam bus atau basat kata orang sana ya, 7 jam. Gimana pada zaman Rasulullah SAW? Tentu kawan-kawanku, perjuangan Rasulullah ini sangat luar biasa.
Baik, saya lanjut ya. Setelah perjalanan dari Yasrib, karena dulu Yasrib, Madinah Al-Munawwarah, di pertengahan perjalanan tersebut sesuatu yang tidak diharapkan terjadi. Apa itu? Sakitnya ibunda tercinta. Beliau Sayyidatina Aminah mengalami sakit keras di perjalanan, sahabat-sahabatku. Di perjalanan Sayyidatina Aminah mengalami sakit keras, bahkan sampai wafat pada waktu itu. Allah, subhanallah. Muhammad pada waktu itu semasa masih umur sekitar 5 dan 6. Begitu melihat sang ibunda sudah berbaring, kemudian Muhammad ada di dekat kepala beliau Sayyidatina Aminah. Nah, ini baru Sayyidatina Aminah mempunyai suatu syair-syair luar biasa. Padahal zaman pada waktu itu tentu sulit untuk mengenal kalimat-kalimatnya. Nah, dari sini bisa dinyatakan bahwa Sayyidatina Aminah, ibunda kanjeng Nabi Muhammad SAW, bukan orang sembarangan, sahabat-sahabatku. Beliau sangat suci. Apa yang terurai pada waktu itu disampaikan ke Rasulullah di saat Muhammad masih umur 6 tahun, 5 tahun. Barakallahu fika min gulam. Ini syair yang terucap dari baginda Sayyidatina Aminah, ibunda Nabi besar Muhammad SAW. Barakallahu fika min gulam, ya ibnul ladzi fi haumatil himam, naja bi'aunil malikil alam, fudiya ghadata darbi bisaha, bimi'atin min ibilin siwam, fa anta mab'usun ilal anam, tub'asu fil halli wa fil haram. Sastra luar biasa. Di sekitar pada waktu itu tentu tidak tahu untuk menyampaikan kalimat ini. Ini bukti bahwa ibunda Sayyidatina Aminah adalah orang suci, menanamkan suatu tauhid kepada baginda Rasul SAW di saat Nabi besar Muhammad SAW masih berusia antara 5 dan 6 tahun. Coba bayangkan dari kalimat itu, barakallahu fika, semoga Allah memberikan suatu berkah kepadamu, hai anakku. Memang luar biasa penyampaian tersebut secara tauhid, secara mengimankan bahwa Nabi besar Muhammad SAW kelak akan menjadi utusan, menjadi sang Nabi, khotamun nabiyyin. Dalam kata-kata Sayyidatina Aminah, in sahhah ma basartu fil manam. Kalau memang benar apa yang kuimpikan, waktu itu Sayyidatina Aminah sudah jauh sebelumnya sudah bermimpi, sahabat-sahabatku. Sudah bermimpi tentang Rasul SAW. Maka apa yang dikatakan? In sahhah ma absartu fil manam. Seandainya benar apa yang kulihat pada waktu itu di saat aku bermimpi, fa anta mab'usun ilal anam. Engkau wahai anakku akan diutus ke seluruh manusia. Tub'asu fil halli wa fil haram. Engkau akan diutus oleh Allah bukan hanya di tanah haram tapi di tanah halal, yakni seluruh jagat raya. Subhanallah. Anak kecil yang berusia 5 sampai 6 tahun sudah ditinggal oleh ayahanda tercinta dan Sayyidatina Aminah sebagai ibunda tercinta. Akhirnya apa terjadi? Dimakamkanlah Sayyidatina Aminah di waktu itu di sana. Akhirnya Rasul SAW dibawa ke Mekah oleh yang beserta pada waktu itu. Akhirnya sudah menginjak dewasa, Nabi Muhammad SAW bukan hanya dicaci para sahabat-sahabatku, bukan hanya dihina, tapi mau dibunuh
oleh orang-orang jahiliyah, orang-orang kafir, orang-orang kufar Quraisy. Kenapa? Karena menyebar luaskan agama Islam. Ya tentu setelah dewasa ya, setelah sekitar umur tahun 10 ya, kalau tidak salah, insya Allah saya yakin tahun 10 itu terjadi suatu amul huzni, tahun kesedihan. Kenapa? Pertama, istri baginda Nabi Muhammad SAW dan juga pamanda Nabi Muhammad SAW, yakni Abu Talib dan Sayyidatina Khadijah wafat, sehingga disebutnya amul huzni. Istri sudah wafat, kemudian paman pun wafat, dikatakan tahun kesedihan pada waktu itu. Akhirnya apa yang terjadi? Terjadilah suatu penjemputan Nabi besar Muhammad SAW oleh malaikat Jibril alaihissalam guna untuk diisrakan oleh Allah Subhanahu wa taala, tentu minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, sampai ke Sidratul Muntaha, membawa hal-hal semacam tanggung jawab Nabi besar Muhammad SAW. Tentu Nabi besar Muhammad SAW ini semakin dibenci oleh kalangan. Yang masuk Islam pada itu tentu adalah ya banyak ya, diantaranya yang pertama masuk Islam adalah Siti Khadijah, kemudian Ali bin Abi Thalib, kemudian Zaid bin Harisah, kemudian Sayyidina Abu Bakar. Yang tentu Zaid bin Harisah ini adalah anak angkat daripada Nabi Muhammad SAW, sementara Abu Bakar merupakan sahabat tercinta Nabi besar Muhammad SAW. Jadi yang masuk Islam pertama kali, akhirnya ya ini masih dalam sembunyi-sembunyi ya, masih tidak bisa terang-terangan menyebarluaskan agama Islam. Apa terjadi? Sayyidina Abu Bakar merupakan sahabat tercinta Nabi Muhammad SAW, akhirnya menyebarluaskan agama Islam secara sembunyi juga. Yang masuk Islam dikarenakan pelantara Sayyidina Abu Bakar adalah Utsman bin Affan, kemudian Zubair bin Awam, kemudian Sa'ad bin Abi Waqqas, dan banyak yang lain. Subhanallah, Nabi besar Muhammad SAW ini luar biasa, suatu pimpinan, suatu rasul, khatamun nabiyyin. Memang wajib kita mempercayai, bahkan wajib kita mengenang suatu sejarah-sejarah itu, tentu dengan bukti mengirimkan selalu sholawat kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Kemudian 3 tahun ya menyebar apa ya, 3 tahun menyebarkan Islam secara sembunyi-sembunyi pada waktu itu, sampai turunlah ayat Al-Hijr insyaallah, yang Allah berfirman fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Saya ulangi lagi, fasda' bima tu'mar wa a'rid 'anil musyrikin. Akhirnya Nabi Muhammad SAW beserta sahabat-sahabatnya sudah harus menyebarluaskan agama Islam dengan cara terang-terangan pada waktu itu. Jadi sahabat-sahabatku, tentu Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam ini memang dari semenjak kandungan di Sayyidatina Aminah ini sudah didatangi para nabi, Nabi Adam, Nabi Su'aib, Nabi Nuh, Nabi Harun, semua para nabi mengucapkan salam di dalam kandungan Sayyidatina Aminah radhiyallahu anha. Jadi sahabat-sahabatku, tentu dalam suasana yang seperti ini kita tak perlu sedih. Al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Islam akan jaya dan tidak akan dikalahkan oleh agama-agama yang lain. Sehingga Allah berfirman dalam Al-Quran, innad dina indallahil Islam. Kita percaya itu, bahwa hanya agama Islam yang benar
di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat-sahabatku, mohon maaf karena sejarahnya sangat tentu sahabat-sahabat tahu ketika mensejarahkan Nabi besar Muhammad SAW ini, bulu roma selalu merinding ya, mengingat suatu apa yang dialami oleh Nabi besar Muhammad SAW. Subhanallah ya. Jadi rugilah, termasuk orang-orang yang khasirin, sangat tidak beruntung kita ini ketika tidak diakui oleh Nabi besar Muhammad SAW. Bahkan ketika kita sering melalaikan sunnah dan ajaran Rasul SAW. Maka dari itu saya ajak kepada diri saya sendiri dan umumnya kepada yang lain, mari tingkatkan amal ibadah. Bayyidu wajha nabiyikum bil hasanati a'malikum. Ayo gembirakanlah Nabi besar Muhammad SAW ini dengan amal-amal perbuatan kita yang baik. Mungkin hanya ini yang bisa saya urai. Hadanallahu wa iyyakum bimanihi ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.